Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Oke, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali perkuliahan sejarah desain ya, dengan tema tumbuhnya desain modern Art Deco. Mudah-mudahan saudara masih tetap menarik untuk mengikuti perkuliahan ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau berbicara Art Deco, itu Bandung adalah gudangnya Art Deco ya, di zaman tahun 30-an. Hingga sekarang sebagian masih dipertahankan sebagai bangunan heritage, tapi sebagian sudah hancur atau dihancurkan, sehingga hanya tinggal kenangan yang kita miliki tentang Art Deco Kota Bandung. Art Deco adalah gaya yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia Kedua, tapi peninggalannya berlanjut hingga sekarang dan diterapkan dalam berbagai bidang ya, seperti arsitektur, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, sampai hal yang kecil-kecil ya, termasuk radio, furniture khusus gitu ya, peralatan-peralatan khusus. Terutama pada periode tahun 1920. Ada yang menganggap bahwa Art Deco itu tahun 30, tapi ada juga yang tahun 20. Bahkan lebih sebelumnya ada yang mengira Art Deco itu lahir sebelum 1920. Gaya estetik dekoratif yang banyak bermunculan pada arsitektur, interior, dan desain industri, seni visual, sepertinya seni lukis, seni grafis, dan bahkan film. Kemudian pada tahun itu disebut Art Deco. Ya. Gerakan ini dalam pengertian tertentu kerap difahami sebagai gaya eklektik, gabungan dari berbagai gaya dan gerakan seni awal abad ke-20, terutama konstruktivisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan futurisme. Itu dianggap sebagai campur aduknya gaya-gaya seni ya, di dalam wadah namanya Art Deco. Popularitasnya memuncak tahun 20-an, meskipun banyak gerakan desain yang mempunyai akar atau maksud politik. Art Deco murni bersifat dekoratif. Jadi di sini banyak gerakan desain yang mempunyai akar dan memiliki maksud politik tertentu, menunggangi Art Deco untuk kepentingannya. Padahal Art Deco itu adalah satu karya visual, ya, karya visual murni yang bersifat sekedar dekoratif saja. Dan pada zamannya dianggap anggun, fungsional, dan ultramodern. Inspirasinya dari musik jazz, kemudian ada juga pada tahun yang sama ditemukannya mumi atau
sosok dari Tutankhamen, Raja Mesir, ya. Kemudian pohon cemara dan lukisan Piet Mondrian. Jadi campur aduk dengan berbagai macam wajah visual yang pada zaman itu populer. Ya. Oke, berikutnya. Nah, Art Deco tahun 20 sampai 1939. Oke. Nah, ini beberapa contoh sejumlah bangunan di Amerika yang mengadopsi gaya Art Deco, bahwa ini merupakan tanda adanya perubahan zaman, ya, dari yang namanya modernisme yang waktu itu serba kaku, banyak didominasi oleh bentuk-bentuk arsitektur Bauhaus. Nah, sekarang ini muncul bangunan dengan hiasan yang sangat beragam, tapi tidak serumit bangunan-bangunan zaman Rokoko atau Gotik. Ini hanya unsur bangunan eklektik aja. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu bangunan Art Deco yang masih tersisa di Kota Bandung. Ini bangunan ini adalah Drikler itu di Jalan Insinyur Haji Juanda di Dago, bagian bawah. Yang tengah itu Art Deco Villa Isola atau gedung UPI ya sekarang. Dan yang itu adalah yang sebelah kanan adalah Art Deco gedung Hotel Homan. Hotel Homan di Jalan Asia Afrika. Itu bergaya Art Deco. Dan sekarang masih bertahan dan berdiri seperti semula. Oke. Ini gaya Art Deco pada pintu lift. Ya. Bagian pintu lift itu dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang unik, ya, dekoratif. Demikian pula vas yang banyak ditemui ya, di berbagai bangunan, merupakan kombinasi gaya lukisan Piet Mondrian, gaya modern, dan Bauhaus pada waktu itu. Oke, berikutnya. Nah, ini gaya Art Deco, ya, tahun 20-an yang ingin menampilkan ciri khas Art Deco di zaman itu pakaian beragam garis, ya, kemudian bangunan melengkung dan tipografi yang khas Art Deco. Oke, berikutnya. Nah, ini kursi Art Deco yang diinspirasi dari pakaian atau topi pakaian Tutankhamen II yang baru ditemukan pada masa itu. Tutankhamen II itu adalah Firaun atau Raja Mesir. Ya, oke, selanjutnya kursi bergaya Art Deco campuran antara gaya streamlining tapi penuh dengan unsur-unsur dekoratif. Ya. Oke, berikutnya ini gaya mobil streamlining deco, ya. Jadi gaya streamlining tapi dilengkapi atau ditambah gaya-gaya yang sifatnya dekoratif yang kemudian dikenal sebagai streamline deco yang menjadi tren mobil semacam ini pada tahun 1930-an. Oke, berikutnya. Nah, ini mobil bergaya Art Deco tahun 1929. Oke. Nah, setelah Art Deco, sebenarnya Art Deco itu perlu pembahasan tersendiri ya karena karya-karyanya banyak ya. Tapi mengingat keterbatasan, kita beralih ke gaya yang lain yang juga penting dan sangat berpengaruh, yaitu pop kultur atau pop bergaya pop. Ya.
tapi kadang-kadang disebut juga pop kultur. Oke, berikutnya. Budaya populer ya atau gaya pop ini dikenal sebagai budaya pop dan merupakan totalitas ide, perspektif, perilaku, meme, citra, dan fenomena lain yang dipilih oleh konsensus informal dalam arus utama sebuah budaya formal, khususnya oleh budaya barat di pertengahan abad ke-20 dan kemudian yang muncul pada akhir awal abad ke-21 melalui pengaruh media massa. Gerakan ini menembus kehidupan masyarakat melalui karya-karya desain barang keseharian. Jadi gaya ini merupakan akumulasi dari berbagai macam kekuatan visual yang ada di masyarakat, baik yang kelas tinggi maupun kelas menengah hingga kelas bawah berpadu menjadi satu, ya. Dan kesemuanya itu menjadi sebuah gerakan ide melalui barang-barang keseharian dan akhirnya lambat laun diterima oleh masyarakat. Jadi budaya populer itu awalnya dipandang sebagai sesuatu yang sangat sepele. Bahkan eksistensinya muncul di balik kritisisme atau kritik yang tidak pernah habis karena menentang arus utama dalam dunia agama atau dunia seni ya atau pemikiran-pemikiran para akademisi. Dan gaya ini dianggap sebagai sebuah superficial, konsumtif, sensasionalis, dan profan. Kata-kata profan ini amat menyakitkan bagi para pencetus gaya budaya populer. Yang dianggap rendah. Ya. Jadi mereka yang melahirkan produk-produk untuk konsumsi masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang menghasilkan gaya profan, gaya yang rendah, gitu. Menurut mereka yang menentang budaya modern, nilai estetik bersifat konsumtif, ya, harus pula berangkat dari kebudayaan populer dan berdasarkan gaya yang mudah dikenal dan dinikmati secara umum. Seperti desain mobil harus menampilkan unsur-unsur bahasa visual modern yang sangat kuat, sehingga menimbulkan kesan nyaman dan enak bagi orang yang melihat. Nah, pandangan komunitas ini atau pemikir budaya populer bahwa desain atau karya seni atau karya visual itu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, ya, bukan eksklusif, elitis, dan hanya di lingkungan akademik, tapi harus memasyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu pop kultur yang tumbuh di masyarakat atau di kaum muda di zaman itu, di tahun 69, awal tahun 70-an. Oke, berikutnya. Inspirasinya, kaum muda pada zaman itu tetap berupaya mengkritik terhadap anomali sosial, kritik terhadap peperangan, kritik atau ketidakpuasan kaum muda terhadap keadaan satu situasi sosial, tuntutan keinginan untuk memperoleh lapangan kerja, adanya wahana musik pop ya yang semakin digemari, dan inspirasi lainnya adalah dari produk-produk yang sekali pakai buang dan serba bersahaja. Oke, selanjutnya ini salah satu karya visual
budaya atau pop culture di zamannya, tahun 60-an. Cover piringan hitam dari pemusik populer zaman itu, The Beatles. Oke. Ini karya-karya visual bernuansa pop, ya. Serba sederhana, populer, masyarakat, dan sangat bersahaja. Oke, berikutnya. Ini gaya pop art, ya, yang diadopsi pada karya-karya desain. Apakah dia sebagai poster, apakah itu sebagai bagian dari perumahan, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Ini beragam terapan gaya pop pada pakaian harian. Para wanita tampak lebih atraktif, menarik, lucu-lucuan, serba bersahaja, dan yang penting bagi generasi ini, mereka memiliki identitas. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa gaya pop yang diterapkan pada karya seni maupun produk-produk konsumer. Oke, berikutnya. Sama, kemudian karya seni pop yang diterapkan pada sepatu maupun poster pertunjukan musik. Berikutnya. Bahkan karya seni pop juga melanda furniture, ya, dan juga sejumlah karya-karya desain lainnya. Selanjutnya, ya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu merupakan hiasan pada tempat minum, pada bentuk pintu yang membosankan, semua diberi warna dan bentuk-bentuk yang sesuai dengan keinginan kaum muda, kaum pop zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, kemudian budaya pop juga melanda desain-desain yang lebih serius, ya, dengan membuat karya-karya yang lebih elegan dan masuk ke dalam perumahan yang cukup bergengsi. Oke, berikutnya. Ini gaya pop yang diterapkan pada kalangan minum, sehingga tidak membosankan, daripada kalangan yang itu ke itu terus. Kemudian sejumlah orang menawarkan sebuah desain yang baru, lebih kreatif, atraktif. Oke, berikutnya. Ini poster dan fashion, ya, budaya pop. Jadi karya itu diolah sedemikian rupa, tidak memerlukan renungan-renungan yang sangat mendalam, cukup bervariasi, cukup bermain warna, komposisi, dan itu menjadi dunia kaum remaja dan budaya pop. Berikutnya, ini link-link yang bisa kalian ikuti kalau tertarik untuk memperdalam budaya pop. Oke. Nah, ini sejumlah buku atau bacaan yang barangkali kalian tertarik atau ingin mendalami budaya pop lebih mendalam, ya, silakan Anda pilih satu atau beberapa. Oke, selanjutnya kita memasuki
eh, satu gaya yang barangkali di Indonesia tidak terlalu populer ya, tetapi fakta menunjukkan bahwa gaya ini ada dan menjadi bagian penting dalam sejarah desain dunia, yaitu high tech. Oke, high tech. Desain high tech awalnya adalah jenis gaya arsitektur modern yang muncul tahun 70-an, yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur industri teknologi tinggi ya ke dalam desain bangunan. Desain bergaya high-tech umumnya memanfaatkan kemajuan baru dalam teknologi dan bahan bangunan. Ciri utama gaya high-tech adalah serba transparan, baik dalam bahan dan konsep maupun konstruksi. Gaya ini juga berusaha untuk mengkomunikasikan struktur dan fungsi yang menjadi konsep keseluruhan bangunan, baik interior maupun eksteriornya. Desain bergaya high-tech mengutamakan efek-efek metalik, serba silver, tampilan yang serba praktis dan berkesan menampilkan teknologi modern. Oke, selanjutnya. Nah, ini ikon dari gaya high-tech adalah Museum Georges Pompidou di Paris. Dan ini museum ini sangat terkenal sebagai bentuk museum yang menerapkan gaya high-tech, baik eksterior maupun interiornya. Oke, berikutnya. Ini pakaian bergaya high-tech tahun 60-an. Mengadopsi gaya alien atau gaya astronot atau gaya yang memakai pakaian-pakaian berwarna silver, serba silver. Oke, berikutnya. Ini juga sama, jadi mengadopsi pakaian astronot ya dipakai ke dalam pakaian sehari-hari. Oke. Berikutnya. Ini penerapan warna silver pada produk ya yang menampilkan gaya high-tech, baik untuk sepatu, produk elektronik, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Bahkan dalam desain-desain mainan, gaya high-tech ini sangat mendominan, ya, dominan. Karena disitulah gaya ini sebenarnya bisa secara luasa diterapkan dibandingkan dengan bentuk desain lainnya. Oke, berikutnya. Ini gaya high-tech yang diterapkan pada pesawat televisi Panasonic TR-005 Orbital pada tahun 72. Pada zamannya televisi ini sangat populer di masyarakat. Oke. Nah, ini penerapan gaya high-tech pada The Lloyd Building di London pada tahun 60-an. Oke, terus. Nah, ini mobil yang serba silver tahun 60-an merupakan upaya mengekspresikan gaya high-tech. Ini salah satu mobil dalam film James Bond atau 007 yang sangat terkenal di zaman itu. Oke. Dan puncak dari gaya high-tech itu adalah pesawat Concorde. Ya. Betul-betul merupakan pesawat yang menerapkan unsur-unsur gaya high-tech, baik dalam bentuk desain keseluruhan maupun interior dari pesawat ini. Sayang pesawat ini harus ditarik dari peredaran karena efek lingkungan yang tidak nyaman, karena aspek kebisingannya yang meresahkan masyarakat. Berikutnya. Ini adalah gaya high-tech dari berbagai macam desain ya.
baik itu produk elektronik maupun arsitektural. Terus, oke, ini penerapan gaya high-tech pada arsitektur ya di Hong Kong, bahkan di sejumlah bangunan di beberapa negara pun sudah mulai sadar dan menerapkan gaya high-tech. Oke. Ini bentuk gaya high-tech masa kini, bagaimana sudah ada persiapan negara-negara maju untuk mengirim manusia ke planet atau wahana lain, ya. Dan menerapkan gaya high-tech dalam setiap desain atau setiap barang yang dibawanya. Oke, seterusnya ini ada beberapa yang bisa Anda ikuti, ya, linknya bisa Anda buka, dan kalau Anda mau mendalami silahkan. Selanjutnya, sekian. Sekira mungkin untuk seksi ini cukup sekian. Sampai berjumpa pada seksi perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.